kullama qada auraha. Nah, jadi diantaranya Rasul memberikan harapan kepada kita jalan ke masjid. Sudah tentu ketika terdengar suara adzan, jalan ke masjid, Allah akan membalas nanti kita di surga. Dengan kata lain, jalan ke masjid ini sudah Allah siapkan surga untuk orang yang mau jalan ke masjid. Ya, ini baru jalannya doang. Ya, baru jalan dari rumah ke masjid. Allah siapkan surga, dan ternyata di dalam surga itu kita disiapkan hidangan. Masya Allah. Baru jalan dari rumah ke masjid. Jalan dari rumah ke masjid berat apa berat? Masya Allah. Ya. Buat antum sekarang ini alhamdulillah, ya. Maka untuk mengukur keimanan kita seberapa langkah menuju ke masjid ini asyik atau berat. Nah, gitu ya. Kalau antum sudah merasakan menikmati jalan ke masjid, ada harapan. Ya. Ada harapan. Makanya masjid ini terus kita rawat, fisiknya kita rawat, hambalnya udah baru, Masya Allah. Ya. صلى عليك الرحمن أزكى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahul yang sama-sama dihormati guru kita Ustaz Kiai Muhammad Agung, yang sama-sama kita hormati sebagai kami Ustaz jajarannya, Bapak-bapak haji, jamaah yang dimuliakan Allah, yang patut kita bersyukur segala kenikmatan yang kita nikmati, alhamdulillah kita bisa memanfaatkannya. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa beraktivitas, menjalankan kewajiban kita seluruh berjamaah dan mari bersama. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai sama-sama tanyakan Allah yang bacakan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita langsung jadikan sebagai catatan ibadah. Selanjutnya, wabarakatuh yang bersolidah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, mari sama-sama kita bacakan selawat dengan saudara Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha min wahsi al-gharabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
الآخرون فلا أقول أمر في القول لا منه ولا تعظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأرض مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله مزقا أبدا وما تزال أشرف بمدى زمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu memberikan berbagai nikmat kepada kita. Alhamdulillah kita nikmati, kita syukuri hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara jalannya kita atau kita suka jalan, kemana jalannya? Kemana aja gitu ya? Ya, ke pasar, banyaklah. Tapi ada perjalanan yang disarankan atau diarahkan oleh Rasulullah, yaitu jalan menuju ke masjid. Jadi jalan kita ini banyak banget, tapi ke sono ke sini, tapi ke masjid nggak nyampe-nyampe bisa jadi.
Ya. Ada perjalanan yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita berjalan ke masjid. Makanya masjid ini harus menjadi tujuan. Sudah tentu pada waktu-waktu yang ditentukan. Karena ada orang ke masjid cuma mau ngambil kotak duit doang kan ada. Ya. Jadi banyak orang datang ke masjid ini, tapi datang ke masjid ini adalah untuk apa? Harus ada tujuan yang jelas. Di antaranya adalah kata Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man goda ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw raha muttafaqun alaih. Siapa yang jalan ke masjid baik di waktu pagi atau waktu-waktu yang sudah ditentukan di dalam ibadah sholat, sudah tentu setelah ke masjid kita balik lagi, jangan di masjid terus. Ya, kayaknya kalau orang di masjid terus kayak Islami banget gitu, nggak pulang-pulang dari masjid. Maka menyatakan goda waraha, ya, setelah berangkat ke masjid kembali dari masjid, artinya pulang kita ke rumah, karena rumah kita juga masjid. Apa bukti kalau rumah kita masjid? Kita dianjurkan sholat sunnah di rumah, paling tidak ba'diyah lah. Kalau qobliyah itu kan kalau kita di rumah mungkin ketinggalan. Tapi kalau ba'diyah itu dianjurkan di rumah. Kalau bisa ya qobliyah ya ba'diyah. Kalau yang rumahnya deket-deket ini ya qobliyah bisa di rumah. Ya. Rumah kita ini juga masjid. Karena dianjurkan oleh Rasulullah digunakan untuk sholat. Ketika kita berangkat ke masjid, sudah tentu kembali dari masjid, a'addallahu lahu fil jannah. Allah akan mempersiapkan nuzulan, hidangan. Jadi cuma nanti di surga. Ya. Makanya amaliyah kita di dunia ini bukan hanya untuk dunia. Apa yang kita lakukan di dunia ini, satu harapan kita adalah setiap yang kita amalkan di dunia ini, ya, jangan berharap hanya di dunia. Kan ada orang berharap pagi doa, siangnya pengen dikabul. Sabar. Yang jelas setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita, Allah pasti membalasnya. Begitu juga keburukan. Maka ada orang yang melakukan keburukan seperti aman. Pagi nipu orang, siang bohongin orang, ya, sore aman aja dia. Karena memang belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pasti setiap yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama goda auraha. Nah, jadi diantaranya Rasul memberikan harapan kepada kita jalan ke masjid. Sudah tentu ketika terdengar suara adzan, jalan ke masjid, Allah akan membalas nanti kita di surga. Dengan kata lain, jalan ke masjid ini sudah Allah siapkan
siapkan surga untuk orang yang mau jalan ke masjid. Ya, ini baru jalannya doang. Ya, baru jalan dari rumah ke masjid. Allah siapkan surga, dan ternyata di dalam surga itu kita disiapkan hidangan. Masya Allah. Baru jalan dari rumah ke masjid. Jalan dari rumah ke masjid berat apa berat? Masya Allah. Ya. Buat antum sekarang ini alhamdulillah, ya. Maka untuk mengukur keimanan kita seberapa langkah menuju ke masjid ini asyik atau berat. Nah, gitu ya. Kalau antum sudah merasakan menikmati jalan ke masjid, ada harapan. Ya. Ada harapan. Makanya masjid ini terus kita rawat, fisiknya kita rawat, hambalnya udah baru, Masya Allah. Ya. Karena memang masjid ini harus menjadi tempat yang nyaman, tempat yang indah, yang asyik. Maka menuju ke masjid ini adalah bagian yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ada harapan kita. Ikramullahu fil jannah liman qasadal masjid lis-shalah sabahan wa masaan. Li'annahu ta'ala akramul akramin wa la yudhi'u ajral muhsinin. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk jalan ke masjid karena memang itulah yang Allah berikan kemuliaan kepada orang yang jalan ke masjid. Jadi kita ini mulia atau tidak ada ukuran. Maka berharap masjid yang kita duduki sekarang ini mestinya masjid yang dapat memuliakan kita. Jadi kita ingin mulia, kata Allah datang ke masjid, kata Allah datang ke masjid. Makanya masjid ini disebut apa? Baitullah. Di dalam riwayat masjid Baitul Muttaqin. Masjid ini adalah rumah orang yang bertakwa. Fisik masjid ini adalah sebetulnya ukuran bagi kita ketika kita mendatanginya. Maka orang yang mendatangi masjid ini adalah ikramullah. Allah muliakan. Jadi tempat yang terbaik ini adalah masjid. Khairul buqa al masajid wa syarrul buqa al aswaq. Masjid ini tempat yang terbaik, menjadikan orang mulia. Kita berupaya, ya, walaupun sudah tentu proses perjalanan kita menikmati masjid ini masih lama. Artinya saya sudah sering ke masjid tapi kelihatannya belum mulia-mulia ini gitu ya. Masih kere aja gitu. Ya. Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia adalah ketenangan dalam hidup. Nyaman dalam hidup. Ya, bukan kemuliaan sehingga kalau rajin ke masjid itu tahu-tahu mobilnya nambah gitu. Ya, kenikmatan hidup sudah tentu Allah memuliakan hambanya dengan menikmati ibadahnya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak main-main orang berangkat ke masjid. Makanya sebagian orang ke masjid berat. Wa anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi summa madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atahu wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim.
Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan man tatahhara fi baitihi. Bapak dan sekalian, ketika Bapak mau ke masjid, usahakan dari rumah sudah bersuci, sudah wudu. Kecuali nggak ada air di rumahnya. Ya. Jadi salah satu sunnahnya adalah ketika orang yang mau sholat di masjid, yang kita berangkat dari rumah, usahakan di rumahnya sudah bersuci, sudah wudu. Ya. Summa madha ila baitin min buyutillah. Setelah kita bersuci di rumah, berwudu, ya, keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Keluar dari rumah membaca ayat kursi. Keluar dari rumah berdoa kepada Allah. Yang gampang tadi, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa as'aluka bimam syahada fa inni lam akhrud asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharatu litiqai suhtika wabtigai mardotika. Doa ini memberikan peringatan kita keluar dari rumah bukan mau cari nama ke masjid ini. Wala sum'atan, bukan pencitraan ke masjid itu. Itu doanya itu. Ya. Tapi aku keluar dari rumah ini adalah antaghfirali, supaya engkau mengampuni dosa-dosa saya dan selamatkan saya dari api neraka. Jadi perjalanan orang ke masjid itu adalah sekaligus juga mensucikan dirinya. Tidak ada niatan lain ke masjid. Ya, tidak ada niatan lain ke masjid kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, minta ridho kepada Allah. Maka masjid ini adalah mengingatkan hati kita, jangan sampai salah niat. Maka kalau terus kita lakukan seperti itu, sudah tentu sekali lagi proses ini cukup panjang, supaya kita sabar. Lihat dia baitin min buyutillah. Nah, ini tadi dikatakan kita berangkat dari rumah setelah bersuci menuju kemana? Menuju ke rumah Allah. Kalimatnya gitu. Ila baitin min buyutillah. Maksudnya Baitullah ini adalah masjid. Diawali dengan bersuci. Lihat dia faridatan min faraidillah. Untuk apa kita berangkat ke masjid, ke rumah Allah? Untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Apa yang diwajibkan oleh Allah di masjid? Sholat. Sholatnya wajib. Memang ke masjidnya tidak wajib, artinya berjamaahnya tidak wajib. Yang mewajibkan sholat jamaah itu Imam Ibnu Hanbal. Yang lain-lainnya itu Imam Syafi'i apalagi. Ya. Makanya kalau orang-orang pakai mazhab Imam Syafi'i ke masjidnya malas. Iya. Karena dia tidak mengatakan wajib, bahkan mengatakan fardu kifayah kalau nggak salah. Jadi makanya untuk supaya kita datang ke masjid ini jangan hanya melihat dari hukum sholatnya saja. Ya, supaya kita termotivasi, lihatnya dari apa? Nah, dari perjalanannya tadi. Ya, perjalanannya tadi Allah akan masukkan kita ke dalam surga dan Allah siapkan hidangan. Nah, kaitannya dengan langkah, kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan.
ketika kita berangkat ke masjid, langkah kita, Bapak kalau ke masjid melangkah apa terbang? Lari. Ya. Intinya melangkah tadi, ya. Langkah kita ini kata Rasulullah, tahuttu khati'atan, mengampuni dosa-dosa kita. Ini baru langkahnya doang nih, belum sholat, belum. Bahkan bisa jadi sholatnya belum tentu dapat pahalanya. Sholatnya baru Allahu Akbar, ingat jengkol, ingat cabai. Ini baru menuju. Langkahnya itu ketika kita melangkah, kanat khutuwatu ihdaha tahuttu khati'atan. Langkah yang pertama mengampuni kekeliruan dan dosa-dosa kita. Kanan, kiri. Langkah keduanya adalah tarfa'u darajatan. Allah akan naikkan derajat kita. Derajat kita tadi, Allah menaikkan derajat kita di sisi Allah. Jangan derajat dipahami yang sering ke masjid jadi RT, jadi RW, jadi lurah, enggak. Ya, apalagi nanti karena mau nyalon apa gitu ya, rajin ke masjid. Enggak ada urusan dengan itu. Ya, urusan Allah dengan hamba yang berangkat ke masjid adalah Allah naikkan derajatnya di sisi Allah. Mungkin hidupnya tenang. Mudah-mudahan setelah menikmati hidup dengan Allah dekat di masjid ini, mudah-mudahan rezekinya nambah. Tetap ada nanti, ya. Tapi biasanya kalau orang duitnya banyak ke masjidnya malas. Iya. Ini kan yang ke masjid-masjid ini duitnya pas-pasan. Coba yuk. Ya, kata Ustadz begitu ada. Makanya kita nikmati hidup ini, supaya kenikmatan hidup yang baik itu adalah menikmati masjid. Karena kenikmatan yang sebenarnya adalah dekat dengan Allah di rumah Allah. Jadi langkah kita menuju masjid ini, makanya semakin banyak langkahnya, semakin diampuni dosa-dosanya, semakin dinaikkan derajat. Yang rumahnya paling jauh siapa di sini? Nih ada orang Nurul Hidayah di jauh ke makam, jalan ke sini. Ya. Jadi orang yang semakin jauh semakin menikmati sebetulnya. Cuma kalau semakin jauh harus cepat datang, karena kalau jauh terlambat jamaahnya terlambat. Makanya tidak ada alasan orang jauh dari rumahnya enggak ke masjid. Karena hikmahnya ketika orang jauh dari masjid, langkahnya banyak. Bahkan sampai ada riwayat kalau perlu langkahnya dikecilin lagi. Ya. Langkah Bapak tuh segini, biar langkahnya lebih banyak, kecilin lagi. Karena memang dihitungnya langkah. Ya. Karena memang perjalanan manusia ini, Pak, Masya Allah, Allah hitung betul. Ya, menuju ke masjid ini Allah hitung betul kita ini. Karena memang menuju ke masjid ini adalah menuju rumah Allah. Maka ada orang yang menganalogikan itu, ya. Menganalogikan itu kalau orang mau naik pesawat ke bandara itu datangnya sebelum waktunya. Bahkan ada aturan kan paling nggak 1 jam, setengah jam sudah check in. Ya. Jadi tapi kalau ke masjid, udah azan aja masih nawar, baru azan. Ya. Padahal bagaimana kita datang ke rumah Allah? Antum kalau diundang nih atau kalau mau datang ke rumah wali kota dah. Ya, kata wali kota nanti jam 7 ya ketemu saya. Antum datang jam berapa? Jam 6 udah datang. Masya Allah. Nah, ini
cara berpikir kita ini terbulak-terbulak. Ya. Ketika kita menuju rumah Allah, sudah dipanggil pun masih nawan. Makanya ada qobliyah, ada tahiyatul masjid, ya. Itu sebetulnya adalah isyarat-isyarat untuk datang kepada Allah, jangan sampai kita terlambat. Maka ada teori modern sekarang ini. Kalau janji itu jangan tepat waktu. Bukan tepat waktu, justru datang sebelum waktunya. Teori modern kan begitu. Antum kalau berjanji kepada orang, kan sekarang ada istilah tepat waktu. Enggak. Ada mengatakan teori modern sekarang dalam kaitannya waktu, kita datang janji dengan orang jangan tepat waktu. Justru sebelum waktunya, bukan setelah waktunya. Nah, tidak tepat waktu itu artinya datang sebelum waktunya. Kalau sholatnya adalah ala waktiha, tapi hudurnya adalah qabla waktiha. Ini kaitannya dengan waktu, ya. Jadi perjalanan kita dari rumah ke masjid itu, kaki kita itu dihitung betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru jalannya. Kemudian dalam hadis berikutnya, makanya kita kalau ke masjid itu mau sholat itu cari masjid yang jauh, jamaahnya banyak. Itu yang afdol. Bukan ke musola udah dikit, jamaahnya dekat lagi. Apa dalilnya? Kita lihat, ya. Wa Nabi Musa radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dhaman nasi ajran bis salati ab'aduhum ilaiha mamsaya fa ab'aduhum walladhi yantadiru shalah hatta yusalliha. Al-imam a'dhamu ajran minal ladhi yusalliha summa yanam. Jadi kata Rasulullah, pahala yang paling banyak adalah orang yang sholatnya ke tempat yang lebih jauh. Sekaligus di masjid itu jamaahnya banyak. Ini orang datang ke musola, jamaahnya cuma 4 biji. Ini cara kita untuk mendapatkan a'dhamu ajran, pahala yang banyak. Jadi kalau orang melihat musola dengan masjid, ya, jadi lebih baik kemana sholatnya? Ke masjid. Paling tidak jamaahnya lebih banyak. Terus sudah ada musola Ustadz, ya. Karena yang menjadi alasannya adalah semakin jamaahnya banyak, semakin pahalanya banyak. Kenapa di Masjidil Haram pahalanya 100.000? Jamaahnya banyak secara logika, ya. Karena Masjidil Haram nggak pernah sepi. Kemudian di Masjid Nabawi cuma 1.000. Di Masjid Ittihad 1. Nah, itu dia. Ya. Jadi Masjidil Haram di Makkah itu 100.000. Masjid Nabawi yang di Madinah itu 1.000. Karena memang jamaah Masjid Haram dengan Masjid Nabawi beda, adadnya beda, banyaknya beda. Walaupun sudah tentu bukan itu dalilnya, tapi pengertiannya memang ada dalil. Orang yang sholatnya berdua jamaah itu baik, yang bertiga lebih baik dari berdua, yang berempat lebih baik, begitu berikutnya. Jadi
semakin jamaahnya banyak, semakin banyak pahalanya. Apalagi semakin jauh. Ini cara kita untuk mendapatkan a'dhamu ajron, ya, untuk mendapatkan pahala yang banyak. Makanya berpikirlah terus kita, karena pahala kita sama dosa kita banyakan mana? Dosa kita terus bertambah, pahalanya belum tentu bertambah. Maka berpikirlah, ya, untuk supaya kita mendapatkan pahala. Pahala ke masjid ini bukan pahala sholatnya saja, pahala perjalanannya. Baru perjalanannya saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini, ya. Kaitannya dengan sholatul jamaah jelas kita sepakat. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Itu bisa di masjid, bisa tidak di masjid. Tapi yang harus kita pahami dalam pembahasan pada pagi hari ini adalah perjalanan kita dari rumah menuju ke masjid. Ya, memang begitu praktis orang, ya, ingin perjalanannya dari rumah ke masjid biar lebih dekat. Makanya akhirnya orang buat musola. Kalau di Royal 1 itu tiap klaster ada masjid, bukan musola lagi, ya. Klaster ada masjid, Masjid Al-Hidayah, Masjid Ar-Royan, Masjid Al-Barkah. Satu-satunya masjid kalau di Royal itu di Royal 2. Hanya satu masjid Kuba dan klasternya tidak ada musola. Ya. Sehingga jamaah terpusat ke masjid. Tidak ada alasan untuk tidak datang ke masjid kalau sudah menikmati masjid. Ya. Jadi makanya sekarang kita sudah berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Rumah saya jauh dari masjid, tidak ada alasan. Nanti ada riwayat yang menjelaskan itu. Justru semakin rumahnya jauh dari masjid, ya, semakin pahalanya banyak. Nah, maka antum yang sudah ke masjid ini, ya, kalau merasa rumahnya jauh dari masjid harus lebih cepat, ya. Nikmati masjid ini adalah kita mendatangi rumah Allah, kita menjadi tamu Allah. Nah, sekarang ini sudah mulai orang berangkat haji menjadi tamu Allah. Di mana? Di Masjidil Haram. Kita menjadi tamu Allah kalau di sini di Masjid Al-Ittihad, di Masjid Nurul Hidayah, di masjid lain-lainnya. Datangi masjid menjadi tamu Allah. Ketika orang datang ke rumah Allah, kira-kira Allah sediakan gak hidangannya? Pasti Allah sediakan. Antum ke rumah datang ke rumah teman antum aja, minimal air putih ada, air coklat ada, ya. Apalagi mungkin sisa kue lebaran masih ada, gitu ya. Nah, Masya Allah. Itu datang ke rumah saja, karena datang ke rumah itu adalah bagian dari orang menghormati tamu. Karena ciri-ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu ikramud duyuf. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Tamu yang tidak diundang datang, muliakan. Ya. Berupaya memuliakan tamu. Apalagi tamu yang diundang. Ya. Tamu yang tidak diundang datang ke rumah kita, kata Rasulullah, fal yukrim dhaifah. Apalagi yang diundang. Terakhir,
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adulukum ala ma yamullahu bi al khataya wa yarfa'u bi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Isbagul wudu 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, ala adulukum ala ma yamhullahu bi al khotoya. Kata Rasulullah, mau enggak aku kasih tahu, aku tunjukkan kepada kamu, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah akan naikkan derajat kamu. Jadi sahabat dengan Rasulullah itu terjadi dialog. Kadang-kadang Rasulullah menyampaikan, kadang-kadang sahabat datang ke Rasulullah bertanya untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi makanya dalam hidup ini ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat. Rasulullah dalam kondisi tertentu dia menawarkan, mau enggak aku kasih tahu, kasih jalan bahwa Allah akan mengampuni dosa kamu dan Allah naikkan derajat kamu. Apa kata mereka? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Jadi responnya selalu baik. Ketika tawaran dari Rasulullah kepada para sahabatnya kebaikan, responnya selalu baik. Tidak ada kata tidak. Bala ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu mau diampuni dosa-dosa kamu dan dosa-dosa kamu diampuni dan mau dinaikkan derajatnya, kata Rasulullah, pertama isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu ketika malas, ketika lagi ngopi, lagi ngerokok, terus adzan. Kira-kira rokok ditinggalin, kopi ditinggalin nggak? Nah, baru gue nyalain rokok. Nah, gitu ya. Lagi menikmati sesuatu, ya. Lagi menikmati sesuatu, terdengar suara adzan. Dalam kondisi situ ada pilihan, mau terus ngerokok, terus ngopi, atau terus apa gitu kan? Ketimbang kita disuruh berwudu karena adzan sudah terdengar. Itu pertama. Ya. Jadi ketika dengar suara adzan tuh antum lagi ngapain? Ya. Terus setelah antum mendengar adzan itu menjawab adzan atau ntar aja dah. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Langkahnya diperbanyak, atau dengan kata lain, setiap melakukan sholat kita melangkah ke masjid untuk mendapatkan apa tadi? Ampunan Allah, dan Allah akan naikkan derajat kita. Kasratul khuta, banyak melangkah ke masjid. Wantidarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Ada yang memahami riwayat ini? Kita sekarang sholat subuh, ya, sholat subuh, kita sudah mau berpikir nungguin sholat duhur, sudah tentu dengan aktivitas. Makanya ada pendapat antum beraktivitas itu sebetulnya mengisi kekosongan menunggu sholat. Gitu ya. Jadi kita niatkan memang
Ya, ini setelah zuhur, antum nanti mau kemana gitu ya, sambil menunggu, pengertiannya menunggu sholat. Oh nanti saya mau ke sana, nanti saya sholat zuhurnya berarti di sana. Sudah ada pikiran kita kalau kita mau keluar dari rumah. Kita selalu berpikir bainal sholatain, di antara dua waktu kita berpikir adalah menunggu sholat berikutnya. Maka ada pendapat mengatakan ketika kita berpikir tunggu sholat berikutnya, nilai kita seperti kita sholat terus. Masya Allah. Ya, ini kita habis sholat subuh, habis ini sholat syuruk, habis itu sholat duha, ya, menunggu sholat duhur. Nanti gue sholat duhur di mana ya? Intidharus sholat. Sudah tentu dengan kesibukan tadi, itu sebetulnya kita tetap pikiran kita menunggu waktu sholat berikutnya. Karena ujung-ujungnya nanti kita disolati. Ya, makanya intidharus sholat ba'da sholat. Fadzalikumur riba. Fadzalikumur riba. Nah, untuk kita wudu, ketika kita ogah wudu, melangkah ke masjid, kemudian menunggu sholat, itu adalah pekerjaan yang luar biasa hebat. Kira-kira perlu perjuangan nggak? Perlu. Ya, untuk menyempurnakan wudhu kita, karena kita beraktivitas tadi, ya, bisa jadi kita tidak respon ketika mendengar suara adzan. Sehingga untuk mengamalkan hadis ini kata Rasul, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, ya, ini perlu perjuangan. Jihadun nafsi, jihadul akbar, wasolah afdalul ibadah. Karena fadlu daril ba'idah anil masjid lama yaljam min kasurruta ila sholat. Ada keutamaan perjalanan dari rumah ke masjid ketika rumah itu jauh dari masjid. Jauhnya seapa sih? Sejauh-jauhnya kita masih bisa kita datang, apalagi Allah sudah kasih motor, ya, masih bisa datang. Apalagi Allah sudah kasih mobil pada tempat tertentu. Makanya tidak ada alasan. Jauh itu tidak ada alasan, apalagi Allah sudah kasih kendaraan. Sawabu man hamila nafsa ala ma yukrah kal wudu fil bardi. Di antaranya malas wudu kalau lagi dingin. Males banget nih, udah dingin-dingin suruh wudu lagi. Makanya subuh ini Masya Allah ya, Masya Allah ya, ini pahalanya luar biasa. Ana intidharu salahu ar-ribat al-haqiqi, menunggu sholat menuju masjid itu adalah perjalanan jihad yang luar biasa. Maka kalau kita sudah bisa menikmati melawan hawa nafsu untuk menjawab adzan, bersegera ke masjid, itu jihadulin nafsi. Apa? Melawan hawa nafsu. Ke masjid apa kagak? Gitu ya. Ke masjid apa bagaimana? Ini perlu perjuangan. Nah, maka mudah-mudahan ketika kita sudah memahami ilmu ini, Allah sayang betul kepada kita, langkah kita dihitung oleh Allah, segala kebaikan kita untuk bisa datang ke masjid ini diberikan ampunan oleh Allah, diberikan derajat oleh Allah. Sudah tentu ini menjadi bagian yang harus kita renungkan, ya. Karena masjid bukan sekedar fisik. Dari masjid terdengar suara adzan bukan sekedar suara muadzin,
tapi itu adalah panggilan Allah. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah, lalu kita datang ke rumah Allah, pasti Allah akan berikan segala kebaikan-kebaikannya. Maka mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ringankan kita menuju masjid. Jadikan masjid ini tempat perlindungan kita. Ya, maka mudah-mudahan masjid ini semakin hari semakin nyaman, semakin indah, sehingga kita menikmati masjid ini. Suara muadzin, suara imam itu menjadi kerinduan kita untuk datang ke masjid. Tempat ini menjadi zaman untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan Allah bimbing kita. Inilah tempat yang bisa merubah hidup kita. Inilah tempat yang bisa memberikan harapan kepada kita. Inilah tempat yang bisa memberikan kenikmatan hidup dan Allah akan memberikan segala kebaikannya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu jelas, padat dan juga luar biasa yang kita bisa mengaplikasikannya. Apapun yang kita lakukan tergantung pada diri kita masing-masing. Maka dari itu, mari sama-sama dengan doa yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia sudah menyediakan